bener kudu tata, kudu rapih, kudu bersih, kudu kinclong. Hei, cacing laut, senar teyeng. Halo bro, apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Langsung aja, kita kali ini mau ngebahas, kayaknya seru nih. Kita tengok guys. Mungut duit Deddy sampah Mulyadi numpuk. ngemuk lagi. Kali ini dia turun buat beresin trotoar kumuh dan kotor. Di situ KDM dapat info kalau pedagang dipungut uang kebersihan tapi jalanan tetap aja kotor. Bahkan dia sampai marahin ketua pedagangnya. Saya nanya, ada pungutan nggak? Ada apa? Berapa? Untuk sampah. Hah? Untuk sampah 3.000. 3.000 terus? Itu aja Pak. Terus untuk sampah dipungut, kenapa sampahnya dibiarkan? Nada sira. Nah lo, cengenges-cengenges. Tugasnya Pak. Ya enggak, saya nanya. Kan kaki lima tuh pasti ada koordinator, pasti dipungutin duit. Ya. Ya kan? Sama yang punya tempatnya kan nggak bayar. Bayar nggak sama yang punya lapak? Ya. Duitnya yang ngumpulin siapa? Ada penagih sampahnya ada Pak. Penagih sampah. Siapa penagih sampahnya? Uangnya dikumpulinnya ke siapa? Kalau masalah sampah kita nggak tahu Pak. Enggak, ini saya pengen orang duitnya dipungutin, Ya. tapi Iya. sampahnya dibiarkan. Nanti kita Iya. lagi yang nyapu, kita lagi yang nyapu. Siap. Nah, kita bukan nggak boleh berdagang, tapi selama ini yang berdagang tuh nggak bertanggung jawab, itu aja. Bikin kumuh, Tuh. usaha di sini, dapat rezeki di sini, tapi ya jangan dibikin begini. Udah gitu, dia juga nemuin pedagang yang lagi santai. Padahal di situ banyak banget sampah. Alhasil pedagang ini langsung kena semprot Kang Deddy Mulyadi. Di sebelah Nah, sini lo. Bapak jualan kopi. Ya. Berapa Bapak bayar lapak? Kenapa Pak? Benar. Bener Pak ya. Nggak bayar sama sekali. Nggak bayar kebersihan. Kebersihan. Nah. Nggak. Berarti Bapak jualan kan? Ya. Lapak nggak bayar. Kebersihan nggak bayar. Enak dong Pak. Bapak biarkan begini. Nah lo, Ini kan tempat Bapak jualan kan? Iya. ingat guys, gubernur kita Deddy Mulyadi itu sangat resik. Dia tuh bener-bener kudu tata, kudu rapih, kudu bersih, kudu kinclong. Lah bagus, kebersihan adalah sebagian dari iman bos. Bener. Makanya tengoklah, kalau yang belum pernah ke Lembur Pakuan, silakan tengok di sana. Lihat gotnya, lihat jalannya. Puntung rokok pun kita jarang nemuin di jalan, di got, dimanapun. Nggak ada. Semuanya tertata, buang sampah pada tempatnya. Ini kan Bapak kan jualannya di sini. Ini kan tempat Bapak jualan kan? Oke. Enak nggak Pak dapat tempat nggak bayar? Enak nggak? Enak kan? Orang lain nyewa Pak. Nah, oke. Bapak dapat tempat nggak bayar, nggak nyapu, terus setiap hari ninggalin kotor sampah di sini. Gimana perasaan yang punya tempat? Saya nanya kan? Oke, saya adalah gubernur yang punya tanggung jawab. Kira-kira kalau saya marah wajar nggak Pak? Kan? Padahal Bapak daripada udun terus dari tadi ngambil sapu, tempat jualannya tuh dibersihkan gitu loh. Betul Pak? Jualan, beres jualan disapukan lagi, jualan Ada lagi disapukan lagi. Ayo coba bantuin Pak. Ini meja punya siapa? Punya Bapak. Kayak mah pakai didorong atau mau arek ke? Kayaknya rasional baru. Gadungnya saha? Hah? Paman. Males Oh, jadi soalnya Bapak orang digawe jualannya dia kelihatan. dibantu. Ya Allah ya Robi. Gitu Pak. Ini ada yang punya lagi. Dia punya bos lagi. Oh, dianya punya bos lagi. Nah, ini guys, di mana tempat tinggal Deddy Mulyadi? Hati-hati penipuan. Ini nih akunnya nih, KDM berbagi uang. Penipuan nih guys. Bohong, hoax nih. Bahaya nih. Bahaya ini. Awas, hati-hati bos, karena sekarang sudah banyak korban. Lalu kalau sudah tertipu, padahal edukasi di mana-mana, video sudah di-share kemana-mana, tapi masih saja ada yang tertipu. Dan kalau sudah ada yang tertipu, yang disalahkan Bapak KDM, lalu minta ganti rugi kepada Bapak KDM. Jangan sampai kejadian lagi begini. Nah, ini kenapa nih podcast? Infonya memang konfidensial.
Wah, gila. Cacing laut, guys, nongol lagi, guys. Konfidensial awalnya ya. Konfidensial ya, artinya di bawahnya itu konfidensial. Tapi saya baca bahwa ada kecemasan. Dia memaparkan BJB itu kerap kali diminta uang oleh Deddy Mulyadi. Lu punya datanya, nggak usah lu teriak-teriak di podcast. Lu nggak usah teriak-teriak podcast ini, lu bikin VT dengan kamera burem. Senar teyeng, lu nggak usah, lu bawa itu data, bukti ke Polda, ke Bareskrim, kemana kek? Loh, ke kantor polisi laporkan, selesai. Orang kurang sok-on ini nih, ini negara hukum, semuanya ada prosesnya, bukan lu selesaiin di podcast, PA, selesaiin di pengadilan, berani nggak lo? Gua tantangin lo. Orang cari panggung bae di sini. Jadi infonya adalah BJB sering dimintai uang oleh seorang madam untuk kepentingan Pak Deddy Mulyadi. Jadi KDM-nya nggak minta langsung ya? Ke seorang madam itu yang mana dia seorang pejabat tinggi juga di situ Di BJB. ya. Jadi KDM minta ke si madam ini, berarti salah seorang petinggi BJB yang perempuan, Iya, ya, untuk meminta uang ke BJB. iya, Duitnya duit siapa? ya BJB. Jadi uangnya uang bank. Sepanjang yang saya tahu, dia minta uang ke bank. BJB ini kan milik provinsi. Yang lu tahu, lu kan katanya, cacing laut, senar teyeng, paku beton, itu kan lu katanya, datanya lu bawa, lu serahkan tuh, biar lu ngomongnya di pengadilan, bukan di sini. Apapun yang lu pernah omongin dah tentang keburukan KDM, berani enggak? Jangan lu ke podcast bikin narasi yang wah viti Si Jawa Barat. Oke. Ya, gubernur itu adalah pemilik atau komisaris utama. Namun di sini para petinggi BJB ini bingung mau memasukkan ke klausul mana laporannya, ke pos mana atau nomenklatur mana. Nah, itu yang dikhawatirkan. Saya pikir ini kecemasan ini wajar. Sebab apa? Kita tahu per 5 tahunan ini BJB selalu menjadi masalah. Termasuk yang terakhir Ridwan Kamil kan. Betul. Ya, di zaman Pak Dhani juga demikian. Di zamannya Pak Nuriana kalau nggak salah ya, Pak siapa dulu saya masih ingat. Ya, itu ada apa namanya? Ada kasus beberapa direktur masuk ke pengadilan dan diponis. Nah, kita tahu, saya cek, saya tracking bahwa yang melaporkan ini juga namanya identik sekali seorang pejabat di BJB, tapi di situ Biro Hukum kalau nggak salah. Jadi yang melaporkan Akang ini merupakan pejabat di BJB yang merupakan kepala divisi Hukum. Kepala divisi ya? Ya. Kepala divisi hukum Ya. Bank BJB. Siapa kan? Namanya Boy Sandi Sudrajat. Lagian abang-abang yang nggak tahu saya ini channel apa lah, nggak tahu, saya nggak pernah nonton channel lu apa di sini. Channelnya saya nggak tahu apa, nggak mikirin juga. Cuma ini host yang dalam channel ini seharusnya ada bantahan di situ gitu loh. Yang saya tahu Pak Deddy Mulyadi begini, bukan seolah-olah menjadi kompor di dalam video tersebut karena membenarkan, mengiyakan apa yang Coro Dapur ini bilang gitu loh. Hostnya kadang-kadang gedruk gitu bos. Tengok bos, enak ngomong ini bos. Jangankan orang lain, saya dulu punya kebun sawah hektaran, itu pinjam BJB 600 juta. Kemudian berkembang itu. Saya punya peternakan domba, itu pinjam BJB. Saya peternakan sapi, pinjam BJB. Selama itu untuk produktif, maka itu untuk kekuatan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perbankan harus terhindar dari intervensi politik. Bagaimana? Silakan dicek. Saya selama jadi gubernur hampir 1,5 tahun. Tidak ada satupun saya pernah mengajukan orang untuk pinjam ke BJB. Gak pernah. Pengusaha siapapun saya gak pernah. Kemudian, saya tidak pernah meminta BJB memberikan kredit bagi kelompok masyarakat, kelompok usaha. Gak pernah saya. Kenapa?
Saya belajar dari Jawa Barat. Berulang-ulang Jawa Barat membuat program ekonomi kerakyatan menggunakan BJB sebagai pemberi pinjaman. Hampir saya katakan 100% macet. Alamak. Macet lah. Macet ya. Mau kelompok pertanian, kelompok peternakan, kelompok ekonomi kreatif, semuanya uang pinjaman BJB macet. Kenapa? Bank kalau menggunakan pendekatan politik untuk menggunakan bank sebagai peminjam, dijamin macet. Kenapa? Karena yang diberi pinjamannya merasa bahwa ini garansi politik. Oke. Kalau teman-teman berkehendak Kang Dodi ini ditangkap, pantau terus. Karena dengan putusan pengadilan ini, ada besar kemungkinan beliau benar-benar jadi tersangka. Betul ya Kang? Ya? Siap. Kalau memang ternyata Siap. terbukti. BJB itu kerap kali diminta uang oleh Deddy Mulyadi. Jadi infonya adalah BJB sering dimintai uang oleh seorang madam untuk kepentingan Pak Deddy Mulyadi. Jadi KDM-nya nggak minta langsung ya? Ke seorang madam itu yang mana dia oke. seorang pejabat tinggi juga di sini. Di BJB. Ya. Akang ini selain jadi masalah, Akang tuh tukang nyari masalah. Tukang nyari masalah. Ya gini, saya tukang nyari masalah, tapi masalah di pemerintahan yang harus saya perbaiki. Harus perbaiki. Muka lu dulu tuh perbaiki tuh. Jelas ya, kalau koruptor itu dibenci masyarakat ya. Iya, Banyak orang benci sama koruptor. betul. Nah sekarang permasalahannya banyak orang juga benci sama Akang. Nah, Benci ini kenapa? cakep. Itu Bang Iwan yang terakhir. Oh, Ya, ternyata si nah itu. Dorna. Iya sih dong. Begitu, maksud saya hostnya tuh jangan kayak tadi tuh. Jadi tanya jawab, namanya juga host kan di podcast. Saya kan pernah hadir di podcast, Bos. Jadi saya agak ngerti gitu tuh. Dodol Permana. Ada tanya jawab di situ. Sekarang Ben gambarnya jelas ya, tidak buram. Kan di studio orang lain. Oh iya, ini mah ikut di podcastnya itu ya si Akang Lion Man. Iron Man siapa? Ada dulu tahun 80-an film Jepang, Lion Man sama Ultraman. rambutnya kayak si Akang tadi. Alah, segala film jadul di Kita bawah-bawah. menyebutnya Lion Man. Sok gimana itu? Iya, jadi untuk Akang Dodol Permana yang terhormat ya, kalau Akang Dodol memang Permana. punya bukti yang cukup, nggak usah keluar-keluar di media menggiring Nah. opini masyarakat. Nah, Baiknya itu. laporkan saja asal siap sarua. bertarung di pengadilan. Itu sarua. Itu buat saya mah simple presenten. Iya, Gitu, sarua. Iya kan? Gitu, Daripada bener. dia menuduh dengan tuduhan kosong, dia Benar. punya alat bukti yang lengkap, laporkan. Sependapat. Baik itu melaporkan Bapak Aing ataupun melaporkan Bang BJB, silakan. Jangan Selesai. hanya keluar Simple. di media, ya Iya. kan? Difasilitasi oleh si Akang Lion Man tadi, terus menggiring opini publik seolah-olah istilahnya Menjelekkan. mengharapkan publik itu melihat sisi buruknya gitu. Ya intinya Iyalah. ingin menjatuhkan Betul. Bapak Aing gitu. Daripada melakukan hal itu, laporkan. Ngapain di situ? Nyali. Bener. Iya betul. Iya, biar bertarungnya nanti di pengadilan. Betul. Jangan bertarung di media kayak sekarang. Betul. Itu mah nggak ada endingnya. Iya. Cuman istilahnya ngeriweuh doang jadinya teh. Cuman menaikkan tensi gitu. Nah, itu dia Saran yang bikin tadi, stres. ini Mamang Aduh. punya saran lain nggak ini untuk si Dorna nih, Dodol Permana? Ya, saya mah cuma saran nih ke Bang Dorna ya. Kenapa? Nah, begitu kalau bikin video itu layarnya jelas, cekas gitu. Minta saran lah ke Akang Lion Man itu gimana punya kamera yang jelas dan cekas. Betul. Bureng baya. Ya memang dia bureng, nggak bisa menangkap kamera bagus. Bureng aja deh. Ciptakan Wah, ribuan ini sih lapangan bagus kerja. banget. Jadi kemarin KDM datang ke pabrik tekstil yang baru aja beroperasi di Purwakarta. Di sini karyawannya dapat gaji dan fasilitas yang terbilang bagus. Ditambah para pekerja di sini dapat makan sehari 2 kali. Udah gitu, Wow. pabrik ini bakalan nyerap ribuan tenaga kerja ke depannya. Jadi, apa yang dilakukan KDM buat gandeng investor ke Jawa Barat sedikit demi sedikit mulai terasa. Mungkin ke depannya Mantap, bakalan ya. banyak pabrik yang nyerap ribuan tenaga kerja di Jawa Barat. Bahkan ada juga beberapa orang dari luar Jabar yang dapat rezeki di sini. Orang mana? Oh, Orang Jawa. Jawa
Bapaknya mana? Purbalingga, Pak. Purbalingga. Udah lama kerja sini? Udah Berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun sejak pabrik lama. Ya, pabrik lama. Jadi istrinya Wow. orang sini? Istrinya orang Karawang. Orang Kerawang. Iya. Enak punya istri orang Kerawang. Enak. Bawel nggak? Enggak. Enggak, baik ya? Baik banget. Kerja juga istrinya? Kerja di sini. Di sini. Oh, suami istri? Iya. Oh, aduh, sebulan bisa narik 10 juta dong suami istri kerja sini? Bisa kan? Nah uniknya, sebelum KDM meresmikan pabrik Mantap ini, ya. dia dapat hadiah kecil dari karyawan di situ. Dia dikasih gambar yang sederhana, tapi sebenarnya penuh makna. Otodidak. Weh, nih, keren. Orang mana? Orang Cimahi, Pak. Cimahi. PT lukisan. Sinar Sukses Mandiri. Semoga menjadi industri tekstil terbesar di Indonesia. Amin. Ya kan? Pabriknya bertambah, karyawannya bertambah, rezekinya bertambah, istrinya tetap. Amin. Bapak KDM bisa ya. Sehat selalu, orang baik, orang yang punya empati yang sangat tinggi, orang ramah, orang royal, yaitu Bapak Gubernur kita, Deddy Mulyadi, senantiasa dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari segala fitnah. Ya wes, mengkonon dikit. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, selamat dunia akhirat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like, share, and subscribe, komen. Celoteh Ferio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.